warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, kita yel-yel dulu mau? Mau, kalau mau silakan berdiri semuanya anak-anak. Hari ini saya akan ajari kalian untuk tepuk ular. Mau? Tepuk ular, tepuk. Iya, ini cara tepuk ular. Ular besar, panjang, loget. Oh, semuanya badannya harus gini. Iya, Bu. Ya. Bu. Tepuk ular. Ular besar, panjang, loget. Pinter, hebat semuanya. Nah, di sini Bu Guru akan mengajak kalian untuk membaca nyaring, ya. Nah, di sini Bu Guru mau tanya dulu. Ini sampul buku ini warnanya apa ini? Pink, Bu. Iya, pink. Kemudian ada gambar apa aja di sini kelihatan? Air. Ada air, pinter. Ada patung ular, Pohon. pinter. Ada pohon, pinter. Nah, Bu. di sini kira-kira Bu Guru mau menjelaskan cerita tentang apa ya di sini kira-kira? Telaga, Bu. Iya, betul sekali. Jadi di sini Bu Guru akan menceritakan asal-usul Telaga Ngebel yang ceritanya ditulis oleh Maini Trisna Jayawati. Kan duduk dulu biar tidak capek dulu. Nah, kemudian di sini nanti dalam cerita asal-usul Telaga Ngebel ini nanti ada kata-kata yang mungkin baru kalian kenal. Di antaranya ada kata bertapa. Sudah pernah dengar? Bertapa belum. Nah, bertapa itu adalah pergi ke suatu tempat sendiri, ya, sendiri. Di situ diam, kemudian sambil memohon doa. Kemudian ada lagi kata hajatan. Hajatan itu artinya kalau pesta. Kalian tahu pesta? Ya, Nah, itu pesta. Kemudian ada kata karma. Karma itu misalkan berbuat jelek itu akan mendapatkan balasan yang jelek pula. Nah, itu namanya karma. Kemudian ada kata menjulurkan. Menjulurkan itu biasanya menjulurkan lidah. Itu mengeluarkan lidahnya dari mulutnya. Ya, betul. Gimana coba semuanya kita praktek untuk menjulurkan lidahnya. Yuk semuanya. Itu menjulurkan lidah. Kemudian ada kata besar kepala. Bukan artinya kepalanya besar itu tidak, tapi besar kepala itu artinya sombong. Nah, di antaranya centong. Nah, apa itu centong? Centong itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil nasi. Nah, kalian sudah tahu setiap hari di rumah ngambil nasi ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan lesung. Lesung itu alat yang digunakan untuk menumbuk padi pada zaman dahulu. Jadi padi biar menjadi beras itu ditumbuk di dalam lesung itu tadi. Nah, di sini Bu Guru akan memulai ceritanya. Gimana? Mau. Nah, sekarang dengarkan cerita Bu Guru ini baik-baik. Ya. Judulnya tadi apa? Asal
usul telaga ngebelah. Di sini dahulu kala itu ada sepasang suami istri yang lama sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Akhirnya dua orang tersebut bertapa supaya diberikan anak. Nah, doanya dikabulkan juga. Akhirnya memiliki anak. Tapi sayangnya anaknya berupa seekor ular. Nah, kemudian ularnya itu oleh ibunya dilepaskan. Kenapa bukan dilepaskan? Karena merasa malu memiliki anak seekor ular. Dengan dilepaskannya itu diberi tanda, diberi yang namanya kelinting. Yang punya ini. Ya, yang bunyinya gimana bunyinya? Inting ya. Biasanya itu seperti ada yang jual es itu pakai inting itu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ularnya semakin lama semakin besar. Setelah besar bertemu kembali dengan ibunya. Ibunya tidak lupa karena sudah diberi tanda, diberi apa tadi? Kelinting. Betul sekali, diberi kelinting. Kemudian ularnya disuruh ibunya untuk mencari ayahnya. Nah, ular itu pergi mencari kemana loh, Bu? ayahnya. Ayahnya masih bertapa itu tadi ya. Ketemu ayahnya, kemudian ayahnya berkata, "Nak, jika kamu ingin menjadi seperti manusia, kamu harus bertapa mengelilingi Gunung Wilis." Nah, gunung itu besar apa kecil ya, Nak ya? Besar sekali. Wow, bisa dibayangkan ya, ular disuruh mengelilingi gunung. Akhirnya sang anak yang diberi nama baru kelinting itu tadi menuruti perintah ayahnya untuk mengelilingi apa? Gunung Wilis. Wilis. Dikelilingi, kemudian badannya yang panjang dan besar itu tadi tidak cukup. Akhirnya baru kelinting menjulurkan lidahnya supaya bisa mengitari Gunung Wilis itu tadi. Setelah bertapa selama 300 tahun. Lama banget. Ya, lama sekali 300 tahun di sebuah desa itu ada yang namanya hajatan yang dipimpin oleh hajatannya itu yang mengadakan yang namanya Pak Lurah. Nah, karena hajatan itu mendatangkan banyak sekali orang-orang semua warga disuruh pergi ke sebuah hutan yang jauh sekali untuk mencari ikan yang digunakan untuk hidangan itu tadi. Nah, karena selama 1 hari penuh itu tidak menemukan seekor pun hewan, akhirnya karena capek, akhirnya semua warga itu beristirahat. Ada salah seorang warga yang menancapkan tapaknya ke sebuah pohon. Bunyinya cerak. Nah, gimana anak-anak? Cerak. Nah, keluar. Kok pohonnya keluar darahnya? Banyak ya Bu darahnya. Kira-kira apa itu tadi ya? Kok keluar darah? Kalau pohon kok keluar darah, kira-kira apa? Nggak tahu. Oh, itu adalah baru kelinting yang bertapa itu tadi. Jadi itu tadi adalah badan ular itu tadi. Kemudian ular itu dipotong-potong, dagingnya dibawa pulang untuk dimasak untuk acara hajatan itu tadi. Nah, dalam hajatan itu ada seorang anak kecil yang badannya penuh dengan luka, berdarah, datang dengan
merasa kesakitan sambil meminta makanan kepada semua orang yang ada di hajatan itu. Gimana mintanya? Tuan, saya lapar, saya butuh makanan Tuan. Tapi apa yang terjadi? Tak ada seorang pun yang memberi makanan kepada anak kecil itu. Datanglah seorang nenek yang sudah tua sekali, menghampiri anak tersebut kemudian bertanya, "Nak, kamu kenapa nak? Kamu lapar? Saya beri makanan ya ini ya." Akhirnya seorang nenek yang baik hati itu memberikan makanan kepada seorang anak kecil itu tadi. Nah, setelah makan, badannya akhirnya sembuh dan anak kecil itu bisa sehat kembali. Nah, karena nenek itu sudah berbaik hati, seorang anak kecil tadi berpesan kepada nenek itu tadi, "Nek, tolong nanti ambil sebuah centong nasi." Centong itu apa, Bu? Centong itu adalah alat untuk mengambil nasi dan naiklah pada lesung. Nah, Yuk. Nah, meskipun nenek itu tidak paham buat apa centong nasi dan lesung itu, tetapi nenek itu menyanggupinya. Ketika badan anak kecil itu sudah sehat, dia menancapkan sebatang lidi di halaman Pak Lurah yang sedang mengadakan hajatan itu tadi, sambil mengadakan pengumuman. "Hai, siapa para warga yang ada di sini yang bisa mencabut lidi yang saya tancapkan ini?" Nah, dalam hati seorang warga ada yang bergumam, "Lidi seperti itu saja pasti saya bisa mencabutnya." Para warga semuanya mencobanya. Tetapi apa yang terjadi? Tak ada seorang pun yang bisa mencabut lidi tersebut. Setelah itu, seorang anak kecil itu akhirnya mencabut sendiri lidi yang ditancapkan. Kira-kira apa yang terjadi, anak-anak? Kira-kira apa yang terjadi? Bekas tancapan lidi itu tadi mengeluarkan air yang sangat banyak sekali, sehingga orang-orang yang ada di situ semuanya tenggelam, kecuali ada satu orang yang tidak tenggelam. Kira-kira siapa? Nenek. Iya, betul sekali, nenek itu tadi. Karena membawa apa? Centong nasi dan lesung itu tadi, sehingga tidak tenggelam. Nah, desa yang sudah dipenuhi dengan air itu sekarang menjadi sebuah tempat yang saat ini dinamakan dengan Telaga Ngebel. Nah, itulah cerita dari Ibu Guru pada hari ini. Gimana anak-anak? Senang? Senang. Nah, sekarang Bu Guru saya tanya. Ini pertanyaannya. Tadi cerita yang Ibu ceritakan tadi itu tentang apa? Tentang asal-usul Telaga Ngebel. Betul, pinter sekali. Kemudian seekor ular tadi dinamakan dengan siapa? Pinter sekali. Terus kemudian ada seorang nenek yang menolong tadi dinamakan siapa? Nyai Ratu. Nyai Lato. Kira-kira kalau tadi nenek tadi tidak
menaiki lesung yang disarankan oleh anak kecil tadi, kira-kira apa yang terjadi? Nenek ikut tenggelam. Iya betul sekali, neneknya juga ikut tenggelam. Sekarang sebelum cerita ini tadi saya akhiri, Bu Guru mau tanya ke kalian, apakah kalian ingat bagaimana suara kapak yang ditancapkan di pohon tadi? Serak, serang. Ya, serak, serak. Keluar apa tadi? Darah. Pinter sekali ya. Mungkin itu menarik ya ceritanya. Menarik tidak? Ya, Bu. Menarik ya. Nah, sekarang besok lain hari kita sambung lagi dengan cerita yang lainnya. Mungkin itu cerita dari Bu Guru hari ini. Masih ingat tepuk ularnya tadi? Masih. Coba berdiri, ayo berdiri. Kita tepuk ular sama-sama. Tepuk ular. Ular besar, panjang, loget-loget. Terima kasih. Itu cerita dari Bu Guru. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.